Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Baik, kita berjumpa lagi dalam video mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang assessment atau evaluasi dalam mata kuliah pembelajaran akidah akhlak atau dalam mata pelajaran akidah akhlak, karena nanti kalian bertindak sebagai guru-guru di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, kenapa kita perlu membahas tentang hal ini? Karena terdapat suatu penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh Pak Lukman, dosen PAI UII, bahwa dari tahun 2006 sampai 2018 dari semua jenjang level madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah di semua pulau di Indonesia, itu ditemukan bahwa ternyata pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku siswa menjadi lebih baik. Nah, dari sini tentunya satu sisi kita merasa sedih gitu ya. Kenapa mata pelajaran yang menjadi harapan bagi perubahan perilaku siswa ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan. Akan tetapi perlu dipertanyakan lebih jauh, sejauh mana sih pemberlakuan assessment atau evaluasi dalam mata pelajaran akidah akhlak. Karena kita sama-sama tahu bahwa dalam mata pelajaran akidah akhlak dan juga rumpun keilmuan agama, baik agama Islam maupun agama lain, adalah mata pelajaran yang mengandung konten, nilai, dan norma-norma, sehingga tidak dapat dievaluasi secara kognitif saja gitu ya. Kita tahu bahwa dalam pengetahuan ada 3 aspek yang disasar, yaitu aspek kognitif, kemudian ada aspek afeksi atau perasaan, dan juga ada aspek psikomotor. Nah, kemudian kita juga harus berangkat dari teori evaluasi itu sendiri gitu ya. Evaluasi bukan hanya suatu teknik untuk menilai kemampuan murid untuk mengerjakan suatu soal ujian gitu ya, tetapi merupakan suatu kesatuan yang utuh antara pengukuran kemampuan siswa, kemudian penilaian terhadap hasil ukuran tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu, kemudian aspek yang tidak kalah penting adalah pengembangan atau evaluasi menyeluruh terhadap hasil pengukuran dan penilaian tersebut. Misalnya, ketika contohnya di luar mata pelajaran akidah akhlak, saya mengerjakan tugas soal matematika pilihan ganda. Kemudian saya mendapatkan skor 8 dari 10 jawaban yang benar. Nah, di situ saya dikategorikan, dinilai hasil pengukuran saya dikategorikan sebagai nilai yang baik karena angka 8. Nah, kemudian dari aspek terakhir, pengembangan, angka 8 itu dievaluasi oleh guru. Bagaimana supaya saya dapat mengembangkan kemampuan saya pada assessment selanjutnya sehingga mendapatkan nilai yang lebih baik, bisa dengan evaluasi cara mengajar atau kurikulum atau tugas-tugas yang saya kerjakan atau tata desain kelas segala macam atau bentuk metode pengajaran. Jadi assessment adalah kesatuan itu antara pengukuran, kemudian judgement, penilaian terhadap hasil yang diukur, kemudian pengembangan dari hasil yang tadi didapatkan. Nah, dari pengantar tersebut, saya akan masuk kepada teori penilaian otentik atau authentic assessment yang digagas oleh Grant gitu ya pada tahun periode 90-an. Nah, assessment otentik ini ingin meninggalkan teknik assessment tradisional yang hanya
berfokus pada kemampuan seorang siswa pada pengerjaan tugas-tugas yang dirancang, tapi tidak secara langsung pada kemampuan real gitu ya. Misalkan, apa sih kegunaan kita berhitung gitu? Kalau tidak untuk misalkan menghitung uang atau menghitung jumlah buah atau menghitung jumlah siswa, tetapi kita hanya mengerjakan angka-angka dalam kertas. Nah, ujian dalam kertas itu adalah suatu media yang diciptakan untuk mengukur kemampuan kita dalam matematika. Akan tetapi, pemikiran ini dibalik oleh Grant gitu ya. Jadi dalam authentic assessment bukan lagi diukur kemampuan kita mengerjakan pilihan ganda atau jawaban pertanyaan singkat gitu ya, tetapi bagaimana kita mampu menunjukkan performa dalam pemecahan masalah, dalam mengerjakan tugas, menciptakan sesuatu atau menunjukkan kinerja tertentu. Nah, dari konsep authentic assessment ini, menurut saya ini dapat diterapkan dalam pembelajaran akidah akhlak. Kenapa? Karena dalam pembelajaran akidah akhlak, seperti saya sebut tadi, bukan hanya terfokus pada aspek pengetahuan kognitif saja, tapi juga ada aspek afeksi dan psikomotorik. Sehingga kalau yang dinilai adalah aspek pengetahuan saja, maka kita akan menemukan bahwa ternyata pembelajaran akidah akhlak itu tidak memiliki pengaruh terhadap perbaikan dan pengembangan perilaku siswa gitu ya. Nah, kemudian dalam teknik authentic assessment ini terdapat beberapa karakter. Yang pertama dapat digunakan untuk mengevaluasi baik evaluasi formatif atau standar kompetensi tertentu, dan dapat juga digunakan untuk mengukur assessment sumatif yang secara keseluruhan. Kemudian dia bersifat berkesinambungan dan sinergi gitu ya, terus menerus gitu ya. Tidak bisa hanya dilakukan dalam satu tahapan saja, berbeda dengan teknik assessment yang lain. Kemudian dia juga dapat digunakan untuk mengukur baik ilmu itu informasi pengetahuan maupun keterampilan gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa teknik ini sangat tepat apabila diterapkan dalam pembelajaran akidah akhlak, karena dia selalu bersinambungan, karena sikap itu tidak bisa dinilai hanya berdasarkan apa yang dilihat pada saat itu juga, tapi harus ada berbagai macam pengembangan dan feedback gitu ya. Dan dalam peraturan pemerintah yang mengenai teknik evaluasi autentik ini terdapat beberapa bentuk, diantaranya adalah pengamatan, kemudian penilaian diri pribadi, self assessment gitu ya, kemudian dapat berupa peer evaluation, yaitu evaluasi dari teman sejawat gitu ya, kemudian dapat berupa juga tugas-tugas atau assessment yang berbentuk project based, bagaimana mencipta sesuatu atau tugas di lapangan atau project di laboratorium. Tapi dalam pembelajaran akidah akhlak kita bisa mengambil beberapa bentuk yang mungkin bisa diterapkan. Di antaranya adalah self evaluation, yaitu bagaimana seorang siswa menilai dirinya sendiri, gitu. Menilai sikapnya, apakah misalkan sudah mengikuti kelas dengan baik, apakah mendengarkan penjelasan dari guru dengan khidmat, apakah mengerjakan tugas, dan itu siswa sendiri yang menilai. Akan tetapi supaya menghindari upaya dari siswa untuk menilai diri secara berlebihan, harus dibuat standar yang jelas gitu. Misalkan ada basis nilai di awal yang tidak mungkin bagus dan kemudian berkembang dan atau diberikan argumentasi rasional gitu ya. Misalkan saya mengerjakan tugas dari dosen, dari guru dengan tepat waktu gitu ya. Nah, alasannya ada disebutkan pada mata kuliah ini dapat di cross check kepada guru yang bersangkutan, atau
Bisa juga berupa peer evaluation, di mana teman sejawat memberikan penilaian terhadap keterampilan atau perilaku dari rekannya yang lain. Yang terakhir yang bisa diterapkan adalah di antara opsinya yaitu pengamatan, di mana diadakan pretest dan post-test, juga ada tes-tes di antara pretest dan post-test tersebut, sehingga dilihat perkembangannya bagaimana. Ketika masuk ke kelas ini, apakah sudah santun, mungkin masih menerima bahwa santun itu sesuatu yang baik, tetapi belum dapat menerapkan. Kemudian pada minggu selanjutnya dilihat perkembangannya, apakah atau dalam beberapa minggu setelah pelajaran dapat dievaluasi sudah dapat menerapkan sikap ini atau belum. Dan di akhir diberi catatan, ada perkembangan penerimaan siswa, juga sikap siswa dalam hal misalkan sopan santun. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa siswa tidak hanya dinilai apakah dia mampu mengerjakan soal atau tidak, tetapi progres yang dilihat, perkembangan yang dilihat dari awal masuk kelas sampai masa akhir gitu. Karena bagaimanapun guru adalah bukan hanya bertindak sebagai hakim atau yang menentukan baik dan buruk, tetapi guru juga punya kewajiban yang lebih tinggi, yaitu memastikan bahwa anak didik belajar dan berkembang dalam pembelajarannya. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.